Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Arifin, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Lenteng Baru, Kabupaten Bantul. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Setelah mempelajari pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, saya merasa sangat banyak sekali yang harus saya ubah dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara banyak menyadarkan saya bahwa seorang pendidik hendaknya menjadi seorang penuntun. Artinya, menuntun kegiatan pembelajaran secara utuh dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada 3 ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang pertama, sebagai seorang pendidik, kita harus menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, pembelajaran yang kita terapkan juga merupakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Tentunya diimbangi dengan pembiasaan yang dapat membentuk karakter dari peserta didik. Berikut ini saya sampaikan sebuah foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, dari perencanaan, penerapan, dan juga dari refleksi aksi nyata dari saya. Yang pertama, kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan saya mulai dengan diskusi dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan sejawat. Setelah itu, saya membuat sebuah rencana pembelajaran. Dalam merancang sebuah perencanaan pembelajaran, saya ingin menerapkan salah satu model pembelajaran abad ke-21, yaitu Project Based Learning atau kita kenal dengan istilah PJBL. Berikut ini saya lampirkan link Google Drive di mana terdapat modul ajar saya, kemudian disertai dengan lampiran-lampiran berupa media belajar, bahan ajar, maupun lembar kerja peserta didik. Yang kedua, penerapan. Dalam penerapannya di sekolah atau di dalam kelas, saya cuplik beberapa kegiatan inti. Yang pertama, bahwa dalam pembelajaran di kelas, saya senantiasa untuk memanfaatkan teknologi hingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya, saya juga menggunakan sebuah media pembelajaran yang konkret agar peserta didik mampu menangkap materi lebih jelas. Pembelajaran di kelas, saya mencoba untuk memaksimalkan, mengeluarkan atau mengasah keterampilan siswa abad ke-21 ini. Yang pertama, berkolaborasi, collaboration. Saya meminta siswa untuk berkolaborasi membuat sebuah proyek miniatur sistem tata surya. Kemudian dalam kolaborasi itu juga ada proses peningkatan kreativitas siswa, di mana siswa membuat sebuah proyek yang kreatif. Kemudian setelah selesai melaksanakan proyek, siswa diminta untuk melakukan presentasi di depan kelas, di mana itu sudah memunculkan aspek berkomunikasinya. Kemudian yang terakhir, kemampuan berpikir kritis, di mana ketika siswa berkolaborasi dalam kelompok, membuat sebuah proyek, hingga mempresentasikan di depan kelas, tentunya membutuhkan kemampuan berpikir yang tingkat tinggi. Tahapan yang terakhir adalah refleksi. Yang pertama, saya di sini menemukan beberapa tantangan dalam penerapan aksi nyata di kelas. Yang pertama, di mana masih ada peserta didik yang pasif dalam kegiatan diskusi kelompok. Yang kedua, peserta didik masih malu saat presentasi di depan kelas, dan solusi yang saya tawarkan, yang pertama, guru senantiasa memantau, membersamai, dan juga membimbing selama kegiatan diskusi. Seorang guru juga harus melatih dan membiasakan peserta didik untuk berani tampil di depan kelas, untuk berani mengemukakan pendapat. Dalam penerapan aksi nyata di dalam kelas, saya menemukan beberapa pembelajaran dan pengalaman yang saya tuangkan dalam bentuk catatan praktik baik. Yang pertama, setelah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, saya mendapat masukan dan saran terkait dengan penerapan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Selanjutnya, setelah menerapkan model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik menjadi lebih antusias selama kegiatan pembelajaran. Kemudian melalui Project Based Learning juga, keterampilan peserta didik seperti berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan juga kreatif dapat terasah. Terakhir, dalam kegiatan pembelajaran, saya juga menyisipkan kegiatan ice breaking yang mampu membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Rianto, sarjana olahraga. Pada saat saya melaksanakan observasi kelas di kelas Bapak Samsul Arifin, sangat luar biasa. Beliau menggunakan
pembelajaran project based learning. Sudah sesuai dengan pembelajaran abad 21 Merdeka Belajar, dan sudah menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, sehingga anak-anak memang diajak untuk belajar project, aksi nyata, sehingga anak-anak dalam pembelajaran abad 21 itu bisa diajak untuk bernalar kritis, berpikir kritis, dan kemudian bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Sangat luar biasa pembelajaran yang disampaikan dan diberikan oleh Pak Samsul kepada anak-anak. Sukses selalu untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam kelas dan sekolah. Terima kasih.